Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam para pemirsa Santri Brangwetan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dari tim Santri Brangwetan. Malam ini di session kali ini, pemirsa, kita mau menguak kejadian yang sekarang ini lagi viral, pemirsa, yaitu penculikan anak. Kita mau menguak kejadian tersebut, apakah benar, apakah tidak, nanti, dan apakah energi-energi apa yang itu mendompleng kejadian-kejadian semacam itu. Nanti kita lihat bersama-sama, pemirsa, melalui proses mediumisasi seperti biasa, pemirsa. Baiklah, langsung saja para pemirsa, kita lakukan proses mediumisasi untuk mengetahui secara gaib hal tersebut, pemirsa. Mediator siap? Sallallahu. Badan mediator menjadi sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Relax badan mediator, seluruh pikiran mediator terkunci Allah. Seluruh hati mediator terkunci, tidak bisa bisik-bisik oleh penyusup. Sallallahu. Gaib yang masuk ke dalam mediator hanya yang asli, penyusup semuanya meledak otomatis. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, dengan izin beliau guru kami Janur, mohon ya Allah dihadirkan, ya Allah, mohon dihadirkan gaib yang mengetahui kejadian penculikan anak yang berkembang di masyarakat yang saat ini terjadi, ya Allah. Hanya yang asli gaib yang mengetahui, mohon hadirkan dengan izin Janur masuk ke dalam tubuh mediator. Masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinkron. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinkron. Sallallahu Sugeng Dalu. Selamat datang di majelis kami. Kalau boleh tahu, ini panjenengan ini dari bangsa apa nih yang hadir ini? Saya dari bangsa Jin. Oh, yang datang ini dari bangsa Jin. Tapi energinya jenengan kok dingin sekali ini. Sudah muslim belum? Belum. Oh, belum. Kalau boleh tahu, ini jenengan bangsa Jin dari mana nih asalnya ini? Saya dari hutan. Dari hutan mana kalau boleh tahu? Dari hutan Blora. Oh, jauh sekali. Oh, yang ternyata ini pemirsa, katanya gaib ini yang hadir ini gaib dari kerajaan Jin yang ada di hutan di Blora sana, ya? Iya. Oh. Jenengan posisinya di sana sebagai apa, panjenengan ini? Saya sebagai pemantau. Oh, sebagai pemantau. Iya. Di kerajaan gaib di sana. Iya. Berarti jenengan punya raja nih di sana. Ada. Rajanya sudah ikut guru kami belum? Belum. Sudah. Siapa yang memuslimkan raja jenengan? Apa saudara kami ada di Blora sana? Iya. Oh, ada di sana, ya. Ada. Ya. Terima kasih sudah mau hadir ke sini, ya. Iya, sama-sama. Kok jenengannya hadir? Apa ada yang nyuruh nggak datang ke sini tadi? Iya. Saya ditugaskan. Ditugaskan. Siapa yang menugaskan jenengan hadir di sini? Ada penguasa. Penguasa raja jenengan. Iya. Untuk mewakili. Benar. Gitu, ya. Saya mohon maaf, saya cek dulu, ya. Iya. Biasa pemirsa, kalau kita nggak melakukan protek, takutnya ini nanti penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan seluruh gaib yang masuk ini apabila berbohong, bukan yang mengetahui daripada kejadian daripada penculikan saat ini juga meledak. Ini ternyata tidak ada reaksi, pemirsa. Semoga ini benar, pemirsa, ya. Karena kebenaran hanya milik Allah. Nah, ini kan jenengan sudah tahu kita hadirkan ke sini. Apakah benar saya tadi kan mengundang gaib yang mengetahui daripada proses kejadian lah yang sekarang ini membuat hiruk pikuk daripada masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya itu kejadian penculikan anak. Jenengan mengetahui itu? Iya. Kalau jenengan mengetahui, ini saya mau tanya, apakah kejadian itu menurut sudut pandang jenengan itu benar apa hanya hoak? Ini coba jenengan terangkan. Kalau jenengan mengetahui. Ada benarnya. Ada benarnya. Kok ada benarnya, berarti ada salahnya juga? Iya. Oh, coba jenengan terangkan bagaimana kejadian itu menurut panjenengan.
Santai saja ya, santai mawon jenengan. Sallallahu alaihi Muhammad, santai saja lah begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, monggo silakan panjenengan ceritakan apa yang panjenengan ketahui tentang seperti itu kejadian itu. Ya, ini sudah memasuki masa-masa akhir zaman. Oh, sekarang sudah memasuki akhir zaman. Masa-masa akhir zaman. Di mana manusia Ya. sudah lepas kontrol. Oh, manusia sudah lepas kontrol, volumenya agak kencang. Sudah lepas kontrol. Oh ya, manusia sudah lepas kontrol terus. Untuk masa saat ini Ya. ada terjadi banyak marak kasus-kasus Pemberitaan tentang maraknya penculikan. Oh, ya 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 ya. Ya, itu memang benar adanya. Jadi itu juga memang benar adanya kejadian tersebut. Benar. Itu memang benar-benar adanya. Memang benar-benar ada. Begitu ya. Iya. Jadi itu suatu kasus yang nyata begitu ya. Iya. Di mana kasus-kasus yang benar itu tadi tentu saja ada Pihak-pihak. iya pihak-pihak tertentu yang ikut Memanfaatkan apa gimana? memanfaatkan kondisi saat ini sehingga membuat heboh seluruh masyarakat. Begitu ya. Ya, Masalah kan di masyarakat sendiri ya begitu, ada sudut pandang versi yang berbeda. Katanya ada yang bilang ini hoak, ada yang bilang ini suatu kejadian yang nyata ya begitu. Jadi menurut panjenengan ini memang juga kejadian nyata. iya, Cuman memang juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk juga membuat keresahan warga lah. benar. Oh begitu, jadi pemirsa menurut Goib itu begitu, memang ini kenyataan pemirsa, tetapi juga ada pihak-pihak tertentu yang juga ikut mendompleng lah begitu, membesar-besarkan permasalahan tersebut. Ini sudah direncanakan. Oh begitu. Sudah direncanakan. Sudah Pada saat ini Oh begitu. energi negatif banyak menyedot energi dari manusia. Memang penculikan itu memang benar-benar ada. Ya. Tapi kalau manusia banyak yang resah, otomatis energi negatif tambah kuat. Oh begitu. Iblis mendapatkan makanan yang berlimpah ruah. Dari energi ketakutan. Dari energi dari masyarakat itu, dari manusia itu, gitu timbul ya. rasa gelisah, timbul rasa ragu-ragu, timbul was-was. Itu dimanfaatkan oleh iblis, sehingga iblis memasuki manusia-manusia tertentu untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, sehingga masyarakat semakin banyak manusia yang resah, otomatis energi mereka tambah kuat. Jadi menurut panjenengan itu di sisi mereka pemanfaatan situasi kondisi yang semacam itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak energi negatif ya, khususnya bangsa iblis ya, membisik-bisiki manusia, memberikan berita hoak, kemudian membuat resah seluruh warga, timbul rasa was-was, ketakutan dan sebagainya, kecurigaan yang sangat berlebihan ya, dari situlah. Oh begitu. Dari kegelisahan manusia. Tuh, ya, betul sekali. Oh, berarti bangsa iblis tersebut juga andil memanfaatkan situasi. Gitu. Terus begini, saya juga mau tanya, itu kan memang ada sisi kebenarannya kejadian. Lah, yang panjenengan ketahui itu, kalau itu suatu sisi kebenaran, lah mereka itu nyulik itu
nyulik anak kecil itu yang panjenengan lihat dari sudut pandang itu untuk apa mereka itu? Katanya mengambil organ atau untuk apa yang menyendangan ketahui itu? Coba dijelaskan. Iya. Jadi manusia itu sudah terkena hasutan iblis itu sendiri. Begitu. Sehingga manusia lepas kontrol. Karena manusia sekarang ini sudah memasuki masa-masa sulit, sehingga tidak ada cara lain untuk mengambil jalan pintas biar cepat mendapatkan uang dalam waktu yang singkat, sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Berarti memang benar ya, anak-anak kecil itu yang sekarang ini itu mereka diculik dan diambil organnya, itu benar nggak menurut panjenengan itu? Iya, ada. Terus organ itu untuk apa kalau panjenengan ketahui itu? Ada. Untuk keilmuan juga ada. Oh, dari apa ritual-ritual keilmuan. Ada ritual-ritual keilmuan. Ada juga. Tapi ada juga Untuk keperluan yang lain. diperlukan untuk keperluan jual beli itu Organ. Ya. Oh. Jual beli organ manusia itu memang ada. Jadi selain daripada untuk ritual-ritual entah itu tumbal itu ya toh, itu memang ada apa untuk daripada kepentingan jual beli organ tubuh manusia ya. Iya. Oh begitu, berarti di situ juga banyak pihak yang bermain ya di situ. Ada. Iya ya. Ada jalur-jalurnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Terus begini, dari semuanya itu satu memang ya menurut panjenengan memang ada untuk jual beli organ. Kedua yaitu untuk ritual lah, keilmuan dan sebagainya tadi ya. Nah ini yang ketiga ini saya mau tanyakan, ini saya sedikit dapat informasi bahwa di Indonesia ini juga ada pengikut-pengikut yaitu agama satanik atau agama penyembah seton. Lah itu katanya ritual-ritual mereka itu juga menggunakan daripada apa itu selain darah juga organ-organ atau apa bagian-bagian tubuh dari manusia. Ini menurut jenengan bagaimana itu? Seperti itu. Iya, itu memang benar adanya. Jadi hanya apa? Ada kalangan manusia-manusia tertentu yang sudah menjadi pengikut-pengikutnya iblis. Pengikut iblis ya. Iya, pengikut-pengikutnya iblis itu melakukan ritual-ritual khusus untuk menyambut rajanya iblis. Mau keluar. Iya. Oh, sebentar lagi mau keluar. Siapa rajanya iblis yang dengan maksudkan itu? Siapa? Apa Dajjal Laknatullah itu apa bagaimana? Iya. Oh, ini pemeriksaan. Kalau nggak percaya, ini bulu kudus saya merinding semuanya pemeriksaan. Ini biasanya kalau saya detektor saya ini banyak energi negatif yang datang ini. Apa banyak yang datang ke sini? Iya, banyak yang. Dari bangsa apa? Dari bangsa siluman, bangsa iblis. Oh, tentara-tentara mereka. Tentara mereka. Saya tutup dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan jinsang seluruh malaikat media. Tutup Allah tertutup lebih rapat daripada tidak bisa didengar, diterang, dilihat oleh energi negatif apapun para iblis Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Seluruh serangan kembali 1 juta triliun kali lipat. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya. Iya. Ya itu merusak. Kalau kita itu biasa, kalau kita lagi medium menguat sesuatu hal kebenaran apalagi nyangkut mereka itu bangsa iblis atau para pasukan Dajjal atau juragan mereka itu Dajjal itu biasa pasti banyak serangan Indonesia. Jadi enggak cuma enak-enakan tapi terlalu terus mereka itu juga apa melakukan pantauan atau serangan begitu ya. Jadi begitu memang ada ya di Indonesia ini penganut agama yang sekarang sudah ngetren dinamakan satanik begitu ya. Ada banyak sudah begitu banyak. Ya. Ah ini
apa menurut jenengan ini juga memang sudah tanda-tanda waktunya ini kebangkitan atau dimunculkannya yang dinamakan apa bencana akhir zaman, yaitu bencana Dajjal itu sudah sangat dekat? Dajjal sudah muncul. Sudah muncul sebenarnya. Sudah muncul sebenarnya. Ya. Tinggal tunggu waktunya. Tinggal tunggu waktunya ya. Tunggu waktunya. Sudah ada, sudah dipersiapkan. Sekarang ini mempersiapkan pasukan-pasukan Dajjal. Sudah disebar luaskan di seluruh penjuru bumi. Oh begitu. Ya. Untuk menjadi pengikut-pengikut mereka. Jadi begitu pemirsa, menurut keterangan Gaib itu semuanya juga ada sangkut pautnya dengan skenario daripada kemunculan yaitu kemunculan Dajjal pemirsa. Berarti ini sudah memasuki fase akhir zaman pemirsa. Nah itu kan, nah itu semua tadi kan seperti itu rangkaiannya, kenyataannya juga ada. Terus yang juga pemanfaatan daripada oknum-oknum tertentu untuk membuat rasa warga, tujuannya juga sudah jelas ya toh. Intinya juga untuk menciptakan energi negatif ya toh, untuk makanan-makanan daripada bangsa-bangsa seperti bangsa apa namanya bangsa iblis semacam itu pemirsa. Tapi kalau sisi baiknya di apa itu di segi kemasyarakatan, segi sosial, ada nggak menurut jenengan itu kebaikannya itu? Ya tentu dari sisi buruk pasti juga ada sisi baiknya. Oh, ke sisi baiknya apa menurut panjenengan itu dengan kejadian-kejadian seperti ini? Tentu manusia bisa lebih waspada. Waspada. Tetap berhati-hati. Berhati-hati. Mendekat diri kepada Sang Maha Pencipta. Oh, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Begitu ya ini. Nah ini kan otomatis kalau sudah berkembang ke masyarakat begini kan apa itu akhirnya apa itu daripada seorang orang tua lebih protektif lagi daripada mengontrol anak-anaknya. Apa benar begitu juga ya? Iya. Tuh. Berarti begitu pemirsa. Jadi menurut Gaib ini ya ada sisi baiknya juga katanya pemirsa. Jadi kalau di segi sosial masyarakat lah itu kan jelas juga anak-anak ini dalam kontrol orang tua nggak berani lagi lah melepaskan anaknya dalam misalkan bermain dalam radius jauh atau tanpa pengawasan orang tua. Itu ada sisi baiknya juga pemirsa, ternyata dalam situasi kondisi yang juga seperti ini walaupun kelihatannya buruk tetapi juga ada sisi baiknya pemirsa, begitu ya. Iya. Mungkin seperti ini bisa berlangsung berapa lama kalau perkiraan apa dari bangsa panjenengan itu? Tidak lama. Tidak lama. Begitu ya. Memang ini sudah juga menjadi apa itu fitnah-fitnah fase akhir zaman begitu ya. Benar. Begitu. Tapi kalau menurut panjenengan kalau untuk menyikapi hal tersebut itu bagaimana? Dari kita bangsa manusia untuk menyikapi hal tersebut itu apa yang kita harus lakukan itu seperti apa? Gimana? Ya kuncinya mendekat kepada Sang Maha Pencipta. Mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta begitu. Terus apakah juga perlu peningkatan kewaspadaan atau bagaimana begitu? Iya. Lebih ditingkatkan lagi waspadanya. Kewaspadaan ya. Karena itu juga kejadian itu juga ada yang nyata kenyataannya begitu ya. Lebih dalam pengawasan kepada anak itu juga lebih ditingkatkan lagi begitu ya. Iya. Ya itulah tadi pemirsa, menurut keterangan kami ya begitu. Ya, itu juga ada sisi baiknya. Jadi orang tua itu sekarang lebih perhatian lagi, nggak membiarkan anaknya main ke sana ke sini tanpa pengawasan. Itu juga ada sisi baiknya pemirsa ternyata. Mungkin ada yang perlu
Diceritakan lagi menurut panjenengan tentang apa kejadian ini, apa sudah cukup itu saja menurut panjenengan? Sudah. Sudah. Saja yang bisa saya sampaikan. Oh, itu saja yang panjenengan sampaikan. Oh iya iya iya. Saya ucapkan terima kasih ya. Iya. Lah jenengan kok belum muslim nih kenapa? Padahal rajane jenengan di sana sudah ikut guru kami, beliau Sang Hyang Nurjanero. Kenapa? Ada keperluan apa atau mungkin masih dalam proses penunggu? Iya, masih dalam proses menunggu. Begitu ya. Iya. Di sana kan banyak dari saudara-saudara kami majelis-majelis seperti yang di sini, yang di sana majelis-majelis besar ya. Jangan tahu itu. Iya, saya sudah tahu. Oke, terima kasih kalau begitu saya sampaikan atas semuanya, sampaikan salam saya kepada Raja Jenengan ya. Saya ucapkan terima kasih telah mengutus panjenengan untuk ke sini, mau hadir dan sedikit memberikan informasi lah kejadian-kejadian yang saya tanyakan tadi ya. Sama-sama. Monggo sekarang jenengan saya persilakan untuk kembali ke kerajaannya. Sugeng dalam keluar Allah. Allah sallallahu bersih semua dampak negatif semua keluar sallallahu alaihi Rasul Muhammad diatur kembali. Fras kembali sallallahu alaihi. Nah itu tadi ternyata pemirsa ya dari dialog kita dengan gaib tersebut. Kenyataannya demikian pemirsa. Memang kejadian itu ada yang nyata dan juga ada yang hoak pemirsa, dibesar-besarkan begitu pemirsa. Tapi juga sisi baiknya kita juga bisa waspada dalam menjaga daripada anak-anak kita lah begitu pemirsa. Jadi terus memantau, lebih biasanya kan ada kita tuh orang tua cuek-cuek saja mau kemana anaknya main enggak dicari-cari. Itu sekarang dengan kejadian tersebut semakin hati-hatilah semacam itu, karena memang anak dalam proses keluar bermain itu memang sebaiknya itu dalam proses pengawasan. Nah, itu karena pemirsa di akhir zaman ini banyak hal-hal yang kurang baik, yang kurang bagus, yang bisa mempengaruhi perilaku anak atau cara berpikir anak yang menjadi anak tersebut dalam berpikir atau berperilaku menjadi kurang baik yang di luar sana tanpa kontrol orang tua. Jadi begitu pemirsa, kesimpulannya dari semuanya itu tadi ada sisi baik dan ada sisi buruknya seperti yang sudah sedikit saya jelaskan itu tadi. Baiklah pemirsa, mungkin pertemuan di season ini saya sudahi dulu sampai di sini. Semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat, memberikan hiburan kepada panjenengan semuanya. Walaupun seluruhnya perkataan gaib itu tidak perlu dipercaya sepenuhnya karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari kami apabila memiliki kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.